Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang masih teduh oleh suara gamelan dan desir bambu, hiduplah orang-orang desa yang menjaga tutur, seperti menjaga api di tungku. Di kaki lereng Merapi yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah desa bernama Waringin Sepuh. Tempat jalan tanah berkelok di antara sawah menguning, kebun pisang, dan parit kecil yang airnya bening. Bila senja turun, asap dapur naik perlahan dari atap-atap rumbia, sementara anak-anak pulang membawa capung di genggaman. Di desa itu berdiri rumah joglo tua milik Nyai Prawesti, perempuan bangsawan dusun yang wajahnya masih tegas, walau rambutnya sudah banyak memutih. Rumah itu luas, dengan pendapa menghadap halaman pasir. Sumur batu di sisi kiri, tempat menjemur padi di belakang, dan dapur yang selalu berbau kayu bakar. Orang desa sering berkata bahwa rumah itu seperti pohon tua, akarnya dalam, rantingnya banyak. Tetapi bila angin salah datang, daun-daunnya bisa saling menggesek sampai terdengar, seperti keluhan malam. Di rumah itulah tinggal seorang menantu laki-laki bernama Jatmara, suami Rengganis, putri Nyai Prawesti dan Ki Wiradipa. Jatmara datang dari dusun kecil di balik bukit, membawa hanya 2 baju kasar, sebuah peti bambu, dan senyum yang jarang dipamerkan. Kulitnya legam oleh matahari, tangannya kapalan, dan cara jalannya pelan, seakan takut membangunkan tanah. Banyak orang memanggilnya menantu dusun, tetapi Jatmara selalu menunduk hormat, menjawab dengan suara rendah. Saya hanya ingin rumah ini tetap teduh. Setiap pagi, sebelum ayam jantan memanggil fajar, Jatmara sudah bangun dari tikar pandan di bilik belakang. Ia mencuci muka di sumur, menimba air untuk tempayan dapur, lalu menyapu halaman sampai jejak daun kering menghilang. Bila genting bergeser karena hujan malam, ia naik dengan tali ijuk dan membetulkannya tanpa menunggu diminta. Rengganis sering berdiri di ambang dapur sambil membawa lampu minyak, lalu berkata pelan, "Kakang, istirahatlah sebentar." Tetapi Jatmara hanya tersenyum. Rengganis adalah perempuan berhati lembut, matanya teduh seperti air di kendi tanah. Ia tidak malu menjadi istri Jatmara, meski saudara-saudaranya sering berbisik bahwa ia bisa mendapat lelaki yang lebih terpandang. Bagi Rengganis, kesopanan Jatmara lebih bernilai daripada kain sutra atau gelang emas. Ketika orang menertawakan sandal jerami suaminya yang sudah lusuh, Rengganis menaruhnya rapi di tepi pintu dan berkata, "Sandal ini membawa orang yang tidak pernah meninggalkan rumah saat hujan datang." Nyai Prawesti tidak membenci Jatmara, tetapi hatinya sering digoyang oleh suara keluarga besar. Sebagai pemilik rumah tua, ia memikirkan nama, tanah, lumbung, dan pandangan orang di pasar. Kadang, saat melihat Jatmara makan di ujung tikar dengan lauk paling sedikit, ia merasa iba. Tetapi saat tamu datang, ia menyuruh lelaki itu duduk agak ke belakang. Jatmara tidak pernah membantah. Ia hanya menundukkan kepala, sebab baginya menjaga hati orang tua sama sulitnya dengan menjaga api supaya tidak padam. Ki Wiradipa, ayah mertua Jatmara, lebih banyak berbaring di kamar tengah karena sakit tuanya. Nafasnya pendek, tetapi matanya masih tajam seperti orang yang menyimpan banyak musim dalam ingatan. Kadang ia memanggil Jatmara untuk membetulkan sandaran kayu atau membawakan air hangat. Setelah Jatmara selesai, Ki Wiradipa menggenggam pergelangan tangannya sebentar, seakan mengenali sesuatu yang jauh. Namun ia tidak pernah berkata panjang, hanya berbisik, "Orang sabar jangan kau kira kosong, nak." Musim itu angin bertiup lembut dari selatan, membawa bau tanah basah dan bunga kenanga. Padi di sawah hampir merunduk, dan perempuan desa mulai menyiapkan tampah untuk menjemur hasil panen. Di halaman belakang rumah Nyai Prawesti, Jatmara memperbaiki pagar bambu yang lapuk, sementara Rengganis menampi beras dekat dapur. Suara alu dari rumah tetangga terdengar lambat, seperti detak jantung desa. Dari kejauhan, anak gembala menyanyikan lagu tua yang liriknya sudah tidak lengkap lagi. Walau hari-hari tampak tenang, Jatmara menyimpan satu kekhawatiran yang tidak ia katakan kepada siapapun. Ia takut rumah itu pecah bukan karena hujan, bukan karena rayap, melainkan karena lidah manusia yang tajam. Keluarga besar Nyai Prawesti kerap datang membawa hitungan tanah, hitungan lumbung, dan hitungan martabat.
Seakan kasih dalam rumah bisa dibagi seperti petak sawah. Jatmara tidak ingin Rengganis berdiri di antara ibu, ayah, dan suami dengan hati yang ditarik ke tiga arah. Di sudut biliknya, Jatmara menyimpan peti bambu kecil yang selalu diikat kain coklat. Peti itu tidak besar, tetapi ia membersihkannya setiap malam sebelum tidur. Seolah di dalamnya ada sesuatu yang lebih tua daripada dirinya. Rengganis pernah bertanya dengan lembut, "Kakang, apa isi peti itu?" Jatmara menatap lampu minyak yang bergoyang, lalu menjawab, "Hanya peninggalan orang yang pernah menyelamatkan hidupku. Nimas, belum tuknya dibuka, sebab kadang barang lama membawa angin lama." Pada suatu pagi yang berkabut, ketika embun masih menggantung di daun talas, Mbok Tisnawati, penjual daun, pisang singgah di depan rumah. Ia membawa kabar dari pasar bahwa ada orang asing terlihat menanyakan rumah Nyai Prawesti. Orang itu katanya, berjubah kusam, wajahnya tertutup caping lebar, dan suaranya halus seperti orang keraton yang sudah lama berjalan jauh. Nyai Prawesti mengangkat alis, sementara Rengganis berhenti menampi. Jatmara tetap mengikat pagar, tetapi tangannya sejenak diam pada simpul bambu. Orang asing itu bertanya tentang menantu dari dusun, kata Mbok Tisnawati sambil menurunkan bakulnya di bawah pohon sawo. Ia bertanya apakah di rumah ini ada lelaki yang punya bekas luka bulan sabit di bahu kiri. Ucapan itu membuat udara pagi terasa lebih dingin. Rengganis menoleh kepada Jatmara, sebab ia pernah melihat bekas luka seperti itu ketika suaminya mengganti baju setelah kehujanan. Jatmara menunduk, lalu berkata pelan, "Barangkali hanya orang tersesat mencari orang lain." Nyai Prawesti tidak langsung percaya, tetapi wajahnya berubah kaku. Dalam adat desa, orang asing yang menanyakan tanda tubuh bukan perkara kecil, sebab tanda bisa berarti utang, warisan, atau perkara lama yang belum selesai. Ia menyuruh pelayan lama menutup pintu samping dan meminta Rengganis masuk ke dapur. Namun Jatmara tetap di halaman, mengangkat bambu yang patah, lalu memaku dengan sabar. Suara palu kecilnya terdengar tetap, tidak cepat, tidak lambat, seperti orang yang sedang menenangkan sesuatu di dalam dada. Menjelang siang, lelaki asing itu benar-benar datang melewati jalan utara. Ia berhenti di depan pendapa, menunduk hormat, dan meminta seteguk air. Pakaiannya lusuh, tetapi caranya berdiri tidak seperti pengemis jalanan. Nyai Prawestis duduk di kursi kayu, menatapnya dari balik tiang. Rengganis membawa kendi, namun Jatmara lebih dulu mengambil cawan tanah dan memberikannya. Orang asing itu melihat tangan Jatmara agak lama, lalu berkata lirih, "Air dari rumah yang dijaga orang sabar biasanya terasa paling jernih." Jatmara tidak menjawab selain menunduk. Lelaki asing itu meminum air perlahan, lalu matanya singgah pada bahu kiri Jatmara yang tertutup kain kerja. Angin mengangkat sedikit ujung kain, cukup untuk memperlihatkan bekas luka tipis berbentuk bulan sabit. Rengganis melihat wajah orang itu berubah, bukan kaget seperti menemukan musuh, melainkan seperti menemukan jalan pulang. Sebelum Nyai Prawesti sempat bertanya, lelaki itu meletakkan cawan, membungkuk dalam dan berkata, "Ampun, saya keliru sehingga terlalu terang." Ucapan itu membuat Nyai Prawesti semakin curiga. "Siapa yang kau bawa dalam mulutmu, Kisanak?" tanyanya dengan suara dingin. Lelaki asing itu tersenyum tipis, matanya berair sedikit, lalu menjawab, "Saya hanya pembawa kabar yang belum layak disebut kabar." Setelah itu ia pamit, berjalan mundur 3 langkah, seperti orang menghormati pendapa bangsawan, lalu menghilang di balik pohon asam. Para pekerja yang sedang menjemur padi berhenti saling pandang. Dalam sekejap, halaman yang biasa hangat menjadi penuh pertanyaan. Rengganis menyimpan cawan tanah itu di dapur, tetapi tangannya gemetar halus. Ia mendekati Jatmara yang kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. "Kakang, orang itu mengenalmu?" tanyanya. Jatmara memandang pagar yang belum selesai, lalu menjawab lirih, "Mungkin ia mengenal tanda, bukan mengenal aku." Jawaban itu tidak menenangkan, tetapi Rengganis tidak memaksa. Ia tahu suaminya bukan orang yang menutup hati karena tidak percaya, melainkan karena terlalu lama diajari hidup dengan pintu yang pelan-pelan dibuka. Sore harinya,
kabar tentang orang asing itu sudah sampai ke pinggir sumur umum. Pak Freksa, si penumbuk padi berkata bahwa ia melihat lelaki itu mencium debu jalan setelah keluar dari halaman Nyai Prawesti. Mbok Tisnawati menambahkan bahwa cara membungkuknya mirip abdi istana dalam cerita wayang. Anak-anak yang tidak mengerti apa ikut mengulang kata bulan sabit sambil menggambar di tanah. Begitulah desa kecil bekerja. Satu tanda menjadi dua bisikan menjadi bayangan panjang di dinding rumah. Malam turun dengan hujan rintik yang lembut. Di dapur, kayu bakar menyala merah, panci sayur bening mengepul, dan daun salam mengambang di permukaan kuah. Jatmara makan di dekat pintu belakang, seperti biasa. Tidak mengambil bagian kepala ikan yang disediakan untuk keluarga utama. Rengganis memindahkan sedikit lauk ke piringnya. Tetapi Jatmara menahan tangannya sambil berbisik, "Jangan membuat ibu merasa aku ingin lebih." Rengganis menunduk, sebab ia tahu kalimat itu lebih pahit daripada sambal mentah di meja. Nyai Prawesti memperhatikan mereka dari ruang tengah. Ada rasa malu kecil di hatinya, tetapi kesombongan lama menutupinya seperti kain tebal. Ia teringat ucapan saudara jauh yang sebentar lagi akan datang dari desa seberang, Darumukti. Lelaki yang pandai bicara tentang darah keluarga dan kedudukan rumah. Darumukti pernah berkata bahwa menantu miskin harus tahu tempat, sebab rumah besar mudah menjadi kecil bila orang salah duduk di pendapa. Malam itu, Nyai Prawesti merasa kata-kata itu kembali berjalan di telinganya. Setelah semua orang tidur, Jatmara duduk di ambang bilik sambil memegang peti bambunya. Lampu minyak hampir padam, membuat bayangan dinding bergerak seperti daun di air. Ia membuka ikatan kain sedikit, lalu hanya menatap isi peti tanpa mengangkatnya keluar. Di dalamnya ada kain tua berwarna pudar, ujung keris kecil, dan sehelai benang emas yang sudah rapuh. Jatmara menarik napas panjang, kemudian menutupnya lagi. Belum, gumamnya, selama rumah ini masih bisa dijaga dengan diam. Dari luar, suara hujan menetes dari genting ke tempayan. Rengganis yang belum benar-benar tidur mendengar gumaman itu, tetapi ia memilih diam. Ia menatap punggung suaminya yang sederhana, dan merasa ada kesedihan tua menempel di sana, kesedihan yang tidak lahir dari kemiskinan saja. Dalam hatinya ia berdoa agar apapun yang tersembunyi di peti bambu tidak merampas keteduhan rumah. Sebab bagi Rengganis, kebahagiaan bukan berada di depan orang banyak, melainkan ketika nasi hangat cukup dan hati tidak saling melukai. Keesokan paginya, Jatmara pergi ke sumur lama di ujung pekarangan untuk mengganti tali timba. Di sana ia bertemu Mbah Sekarwangi, perempuan tua penjaga sumur yang kulitnya keriput seperti kulit kayu asem, tetapi matanya masih terang. Ia sedang menaburkan bunga kenanga ke bibir sumur, kebiasaan yang dilakukan agar orang ingat bahwa air harus dihormati. Ketika melihat Jatmara, ia berkata tanpa menoleh penuh, "Nak, burung yang lama menyembunyikan sayapnya, tetap akan dikenali oleh angin." Jatmara berhenti sejenak, lalu menunduk hormat. "Mbah selalu bicara seperti orang melihat jalan di balik kabut," katanya, pelan. Mbah Sekarwangi hanya tersenyum, mengambil tali timba yang baru, dan menyerahkannya. "Ikatan yang baik tidak perlu keras, cukup benar tempatnya," ucapnya. Jatmara menerima tali itu dengan kedua tangan. Ia tidak bertanya apa maksudnya, sebab orang tua di desa sering memberi nasihat seperti menabur benih. Tidak langsung menjadi pohon, tetapi suatu hari akarnya mencari air sendiri. Ketika matahari naik, Lurah Gantari datang meninjau jalan depan rumah yang berlumpur. Ia menyapa Nyai Prawesti, lalu menatap Jatmara yang sedang mengangkat batu untuk menahan pagar. "Menantumu rajin juga, Nyai," katanya. Nyai Prawesti menjawab datar, "Rajin memang perlu bagi orang yang tidak membawa banyak bekal." Ucapan itu terdengar oleh beberapa warga, dan Jatmara juga mendengarnya. Namun ia tidak menunjukkan luka di wajahnya. Ia hanya menaruh batu dengan hati-hati, seolah martabatnya tidak boleh jatuh bersama batu itu. Rengganis ingin membela suaminya, tetapi Jatmara menggeleng hampir tak terlihat. Ia tahu satu bantahan kecil bisa menjadi bara panjang di hadapan orang desa. Setelah Lurah Gantari pergi, Rengganis mendekatinya di tempat menjemur padi.
Sampai kapan Kakang membiarkan orang mengukurmu dari asal dusun? Tanyanya. Jatmara menatap butir padi yang berkilau di tampah. Lalu menjawab, sampai mereka lelah mengukur, Nimas. Tugas kita bukan meninggikan suara, tetapi menjaga agar rumah ini tidak runtuh oleh suara. Hari itu berlalu lambat, tetapi tanda dari orang asing tetap tinggal seperti jejak basah di lantai. Di pasar, orang mulai bertanya apakah benar menantu Nyai Prawesti dicari seseorang dari utara. Di sawah, para lelaki membicarakan bekas luka bulan sabit sambil menancapkan bibit. Di dapur, para perempuan menebak-nebak isi peti bambu Jatmara. Tidak ada yang tahu pasti, namun semua merasa ada sesuatu sedang mendekat. Desa Waswaringin Sepuh, yang biasanya tidur bersama suara jangkrik, mulai membuka mata di antara bisikan. Menjelang malam kedua, angin membawa bau hujan dari hutan. Jatmara duduk di pendapa paling ujung, memperbaiki gagang cangkul yang retak. Rengganis duduk tidak jauh, menyulam kain kecil dengan benang putih. Dari kamar tengah terdengar Batoke Wiradipa. Lalu suara lelaki tua itu memanggil lirih. Jatmara segera masuk dan membantu membetulkan bantalnya. Ki Wiradipa menatap bekas luka di bahu yang tampak saat kain Jatmara tersingkap, kemudian berbisik. Tanda seperti itu pernah membuat satu istana menangis. Jatmara terdiam. Suara hujan pertama jatuh di genting, pelan dan beraturan. Ia menutup kembali bahunya dan menunduk. Saya hanya Jatmara, Bapak, katanya. Ki Wiradipa memejamkan mata, seolah lelah mengejar ingatan yang berlari jauh. Kadang nama yang dipakai manusia hanyalah daun, sedangkan akar disimpan tanah, bisiknya. Jatmara tidak menjawab. Ia membetulkan selimut lelaki tua itu. Lalu keluar dengan langkah lebih pelan daripada biasanya, membawa perasaan bahwa pintu lama mulai diketuk dari dua sisi. Di luar kamar, Rengganis menunggunya dengan wajah cemas. Jatmara ingin tersenyum, tetapi senyum itu berat. Ia menyentuh tiang pendapa yang sudah tua, merasakan dingin kayunya. Lalu memandang halaman yang basah oleh hujan. Rumah itu, dengan segala kata tajam dan kasih yang terselip, telah menjadi tempat ia menaruh hidupnya. Malam itu ia berjanji dalam hati, apapun yang datang dari masa lalu, ia tidak akan membiarkan rumah Nyai Prawesti pecah. Sebelum semua orang mengerti bahwa kehormatan tidak selalu berjalan memakai pakaian halus. Pagi setelah hujan itu, Desa Waringin Sepuh bangun dengan bau tanah yang bersih dan suara ayam yang terdengar malas. Air masih menetes dari ujung daun pisang, dan halaman rumah Nyai Prawesti tampak mengilap seperti baru dicuci. Jatmara sudah berada di belakang rumah, menjemur kayu bakar yang basah dan mengikat ulang pagar bambu. Rengganis membawa bubur hangat untuk Ki Wiradipa. Sementara Nyai Prawesti duduk di pendapa, menatap jalan depan yang mulai ramai oleh orang membawa hasil kebun. Menjelang tengah hari, sebuah pedati kecil berhenti di depan rumah dengan bunyi roda yang berderit panjang. Dari pedati itu turun Darumukti, saudara jauh Nyai Prawesti dasi desa seberang. Mengenakan kain lurik halus, ikat kepala rapi, dan senyum yang seolah sudah disiapkan sejak perjalanan. Ia membawa 2 keranjang berisi gula kelapa dan kain batik, lalu membungkuk kepada Nyai Prawesti. Kakang Bok Prawesti, aku datang karena mendengar rumah ini sedang banyak dibicarakan, katanya lembut, tetapi matanya bergerak menghitung sekeliling. Nyai Prawesti menerima Darumukti dengan wajah yang tampak lega. Sebab lelaki itu pandai bicara dan sering membuat urusan keluarga terdengar tertib. Darumukti duduk di pendapa bagian tengah, tempat yang biasanya hanya dipakai tamu terpandang, lalu melirik Jatmara yang sedang membawa kayu bakar melewati halaman samping. Itukah menantu dari dusun yang orang pasar sebut-sebut? Tanyanya pelan, seolah tidak ingin terdengar, padahal suaranya cukup jelas. Jatmara menunduk hormat, tetapi Darumukti hanya tersenyum tipis, tanpa membalas salam. Rengganis merasakan udara di pendapa berubah, seperti tungku yang tiba-tiba kekurangan kayu. Ia membawa teh panas dan meletakkannya di depan Darumukti dengan sopan. Namun lelaki itu berkata, "Perempuan sehalus engkau semestinya tidak repot melayani tamu bila ada orang yang menumpang di rumah." Rengganis menahan napas. Sementara Jatmara yang mendengar dari dekat pintu belakang tetap diam.
Nyai Prawesti tidak menegur, hanya menunduk pada cangkir tehnya. Seakan uap panas di sana lebih mudah dipandang daripada luka kecil di wajah putrinya. Sejak kedatangannya, Darumukti mulai ikut mengatur hal-hal kecil di rumah itu. Ia bertanya siapa yang memegang kunci lumbung, siapa yang mencatat hasil kebun kelapa, dan siapa yang berhak duduk di pendapa saat keluarga besar berkumpul. Jatmara tidak pernah ikut menjawab, kecuali bila ditanya langsung. Ketika Darumukti berkata bahwa rumah tua perlu dijaga dari tangan orang luar, Jatmara hanya menunduk dan berkata, "Benar Paman, rumah memang harus dijaga dari niat yang membuatnya dingin." Darumukti tertawa kecil mendengar jawaban itu, lalu menoleh kepada Nyai Prawesti. "Lihat," kata-katanya halus, "tetapi orang yang tidak jelas asalnya sering pandai menutup lubang dengan bunga," ucapnya. Nyai Prawesti terlihat gelisah, sebab ia tahu ucapan itu terlalu tajam, tetapi kesombongan keluarga membuat lidahnya kaku. Rengganis menatap suaminya, berharap ia membela diri sekali saja. Namun Jatmara hanya mengangkat bakul kayu bakar dan berjalan ke dapur, seperti orang yang memilih menyelamatkan api daripada membalas asap. Kabar tentang Darumukti yang datang untuk mengurus rumah segera keluar melewati pagar. Mbok Tisnawati mendengarnya dari pelayan dapur, lalu membawanya ke pasar bersama daun pisang. Pak Freksa mendengarnya di tempat penumbukan padi, kemudian mengulangnya sambil menumbuk gabah. Menjelang sore, orang-orang mulai berkata bahwa Jatmara mungkin akan disingkirkan dari urusan lumbung. Ada juga yang berbisik bahwa lelaki asing berjubah kusam kemarin pasti datang, menagih perkara lama yang berhubungan dengan menantu dusun itu. Di tepi sumur umum, perempuan-perempuan desa menimba air sambil menurunkan suara bila nama Jatmara disebut. "Kasihan Rengganis, halus benar perangainya," kata seorang ibu muda. Yang lain menjawab, "Kasihan boleh, tetapi rumah besar tidak bisa diserahkan kepada lelaki tanpa akar." Ucapan itu sampai ke telinga Mbah Sekarwangi, yang duduk di batu dekat sumur sambil membersihkan daun sirih. Ia mengangkat wajah dan berkata, "Akar yang paling dalam sering tidak tampak oleh orang yang hanya melihat batang." Sementara itu di rumah Nyai Prawesti, Darumukti meminta agar semua catatan tanah lama dikeluarkan. Ia membuka gulungan kertas, menghitung petak sawah, kebun bambu, dan batas tanah belakang yang berbatasan dengan kali kecil. "Aku hanya membantu, Mbok Prawesti," katanya dengan suara manis. "Jangan sampai kelak ada orang yang menikah masuk ke rumah ini, lalu merasa berhak atas bayang-bayang pohonnya." Jatmara sedang memperbaiki kaki meja di sudut pendapa, dan setiap kata itu jatuh dekat dengannya seperti serpihan kayu tajam. Nyai Prawesti mulai terbawa oleh cara Darumukti berbicara. Ia merasa rumahnya memang harus diselamatkan dari rasa malu, terutama setelah kedatangan orang asing yang menanyakan tanda tubuh Jatmara. Malam itu, saat makan, ia meminta Jatmara duduk lebih jauh dari ruang tengah, karena Darumukti ingin membahas urusan keluarga. Jatmara mengangguk dan membawa piringnya ke dekat pintu dapur. Rengganis hendak ikut duduk bersamanya, tetapi ibunya berkata, "Anak perempuan pemilik rumah tetap duduk di tempatnya." Rengganis duduk dengan hati yang terasa sempit. Darumukti makan sambil bercerita tentang keluarga terpandang yang runtuh, karena menantu miskin diberi terlalu banyak kepercayaan. Nyai Prawesti mendengarkan. Kadang mengangguk, kadang menghela napas. Dari dekat pintu dapur, Jatmara melihat api tungku mengecil dan segera menambahkan kayu. Ia tidak mendengar semua cerita, tetapi ia paham arah anginnya. Orang yang ingin mengambil tempat di rumah sering lebih dulu membuat penghuni lama saling meragukan. Setelah makan, Rengganis menemui Jatmara di belakang rumah, dekat tempat mencuci periuk. Bulan tertutup awan tipis dan air dalam tempayan tampak gelap. "Kakang, mengapa diam saja ketika Paman Darumukti mempermalukanmu?" tanyanya, suaranya hampir pecah. Jatmara membilas tangan, lalu menjawab perlahan, "Karena bila aku menjawab dengan panas, ibumu akan merasa aku melawan rumahnya." Rengganis menunduk, tetapi Jatmara menambahkan, "Namun diam bukan berarti menyerahkan martabat. Nimas, aku hanya menunggu waktu yang tidak melukai siapapun." Pagi berikutnya,
Darumukti berjalan keliling pekarangan bersama seorang juru ukur dari desa seberang. Ia menunjuk pohon mangga, kandang kambing, sudut tempat menjemur padi, bahkan jalan kecil menuju sumur. Kepada orang-orang yang kebetulan lewat, ia berkata bahwa semua harus dicatat. Sebelum ada tangan asing mengaburkan batas, Pak Vreksa mendengar ucapan itu dan mengernyit, tetapi tidak berani menanggapi. Jatmara yang sedang menggali saluran air hanya menyingkirkan lumpur agar halaman tidak tergenang tanpa ikut memandang mereka. Menjelang siang, Lurah Gantari datang karena mendengar ada pengukuran tanah tanpa pemberitahuan. Darumukti menyambutnya dengan ramah, menjelaskan bahwa ia hanya membantu keluarga Nyai Prawesti menjaga warisan. Rumah ini seperti lumbung desa, Pak Lurah. Kalau lubangnya kecil dibiarkan, tikus masuk tanpa malu, katanya. Lurah Gantari melirik Jatmara yang sedang membersihkan cangkul. Tikus tidak selalu datang dari luar pagar, jawabnya tenang. Darumukti tersenyum, tetapi senyum itu menjadi kaku seperti daun kering, tersangkut di ranting. Ucapan Lurah Gantari tidak menghentikan Darumukti. Justru sore itu ia mengumpulkan beberapa kerabat yang tinggal dekat pasar dan membicarakan kedudukan Jatmara. Mereka duduk di pendapa, minum teh jahe, dan menyebut kata kehormatan berkali-kali sampai kata itu kehilangan kehangatannya. Salah satu kerabat berkata bahwa menantu laki-laki boleh membantu pekerjaan kasar, tetapi tidak pantas mengetahui isi lumbung. Yang lain menambahkan bahwa Rengganis perlu diingatkan agar tidak terlalu membela suami yang belum jelas asal-usul keluarganya. Dari kamar tengah, Ki Wiradipa mendengar sebagian pembicaraan itu. Tubuhnya lemah, tetapi telinganya belum kehilangan ketajaman. Ia memanggil Jatmara ketika lelaki itu lewat membawa air hangat. "Nak, apakah mereka membicarakanmu lagi?" tanyanya. Jatmara tersenyum kecil dan menjawab, "Mereka membicarakan rumah, Bapak. Saya hanya kebetulan berdiri di pintunya." Ki Wiradipa memejamkan mata sebentar, lalu berkata lirih, "Pintu yang sabar sering lebih kuat daripada dinding yang sombong." Jatmara mengganti kain kompresnya dengan hati-hati. Pada hari ketiga kedatangan Darumukti, suasana rumah semakin berat. Pelayan dapur mulai takut menyapa Jatmara terlalu akrab, karena khawatir dilihat Darumukti. Anak-anak kecil yang biasanya meminta Jatmara membuatkan layang-layang kini berdiri agak jauh di pagar. Rengganis merasa kesepian di rumahnya sendiri, sebab setiap ruang seakan dipenuhi. Hanya Mbah Sekarwangi yang tetap datang ke sumur belakang tanpa berubah, membawa daun sirih dan bunga kenanga, seperti orang yang tidak tunduk kepada bisik-bisik manusia. Ketika Jatmara mengambil air di sumur, Mbah Sekarwangi menatapnya lama. Perempuan tua itu melihat kain coklat yang biasa dipakai Jatmara membungkus peti bambu, sedang dijemur di dekat bilik. Dan sekejap matanya berkilat seperti mengenali warna yang pernah hilang. Namun ia tidak menanyakan apapun. Ia hanya berkata, "Bila angin mulai membawa debu ke mata orang, jangan kau gosok dengan marah. Basuhlah dengan kebenaran." Jatmara menunduk hormat, merasakan nasihat itu jatuh pelan ke dalam dadanya. Darumukti akhirnya mulai menyentuh perkara yang paling menyakitkan. Saat makan sore, ia berkata kepada Nyai Prawesti bahwa orang desa sudah mempertanyakan mengapa Jatmara masih tidur di bilik dalam, dekat ruang keluarga, bukan di kamar samping seperti pekerja lelaki. Rengganis langsung pucat, tetapi Nyai Prawesti terdiam terlalu lama. Jatmara meletakkan koknya dan berkata dengan suara rendah, "Bila tempat tidur saya membuat rumah ini gelisah, saya bisa tidur di pendapa, asalkan Rengganis tidak dianggap bersalah karena memilih saya." Kalimat itu membuat ruang maka hening. Rengganis menggenggam ujung kainnya, menahan air mata. Nyai Prawesti tampak tersentak, seolah baru sadar bahwa rasa malu yang ia takutkan telah berubah menjadi ketidakadilan di meja sendiri. Namun sebelum ia bicara, Darumukti mendahului. "Nah, lihatlah." Ia pandai sekali membuat dirinya terlihat rendah hati. Jatmara tidak membalas. Ia membereskan piringnya, mencuci sendiri di belakang, lalu menggelar tikar di pendapa malam itu, agar tidak ada lagi yang diperdebatkan. Malam itu hujan tidak turun, tetapi dingin merayap dari halaman.
Rengganis duduk di dekat tiang pendapa, menemani Jatmara yang berbaring tanpa benar-benar tidur. "Aku istrimu Kakang, bukan tamu di hidupmu," katanya pelan. Jatmara menoleh dan menjawab, "Karena engkau istriku, aku ingin menjaga jalan pulangmu tetap utuh." Rengganis menatap langit-langit pendapa yang gelap, lalu berkata, "Rumah yang utuh tetapi membuat orang baik tidur di luar hatiku, bukan rumah yang selamat." Keesokan paginya, berita bahwa Jatmara tidur di pendapa menyebar lebih cepat daripada suara kentongan. Orang-orang desa mulai datang dengan alasan membeli daun pisang, meminjam sabit, atau menanyakan air sumur. Padahal mata mereka ingin melihat kebenaran kabar itu. Beberapa merasa iba, beberapa merasa puas, dan beberapa hanya ingin punya cerita untuk dibawa pulang. Mbok Tisnawati berkata kepada Pak Vreksa, "Kasihan dia. Rajin seperti semut, tetapi diperlakukan seperti daun jatuh." Pak Vreksa menjawab, "Semut pun tahu jalan pulang ke sarangnya." Darumukti melihat perhatian warga itu sebagai kesempatan. Ia berdiri di pendapa dan berkata kepada beberapa orang bahwa rumah Nyai Prawesti sedang belajar menertibkan batas. "Tidak semua yang rajin harus diberi tempat tinggi," katanya. "Ayam pun rajin mengais, tetapi tidak kita dudukkan di kursi tamu." Beberapa orang tertawa ragu, sebab perumpamaan itu terasa kasar. Jatmara yang mendengar dari sisi sumur tetap mengangkat timba, menuangkan air ke tempayan, dan tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan di wajahnya. Pada sore yang panas, seorang pedagang garam dari utara singgah di rumah untuk menawarkan dagangan. Ia melihat Jatmara dari kejauhan, lalu memandangnya agak lama. Darumukti yang sedang duduk di pendapa segera bertanya, apakah pedagang itu mengenal menantu dusun tersebut. Pedagang itu ragu, lalu berkata bahwa wajah Jatmara mengingatkannya pada lukisan tua di rumah seorang abdi Kadipaten Samudragiri. Darumukti tertawa keras dan berkata, "Dengar, sekarang orang dusun kita disamakan dengan lukisan bangsawan. Makin tinggi saja dongengnya." Pedagang garam itu menjadi takut dan segera pamit setelah menerima bayaran. Namun ucapannya terlanjur menyentuh telinga beberapa warga. Nama Kadipaten Samudragiri mulai disebut di warung, di sawah, dan di tepi kali. Ada yang berkata kerajaan lama itu pernah kehilangan bayi berdarah ningrat saat huru-hara. Ada yang berkata semua itu hanya cerita pengamen tua. Darumukti justru memperbesar kabar itu dengan nada mengejek, menyebut Jatmara mungkin sengaja menyimpan benda-benda palsu agar kelak bisa menipu keluarga Nyai Prawesti. Rengganis mulai takut bukan pada rahasia suaminya, melainkan pada cara orang-orang menggulung kabar seperti tikar basah. Setiap kata yang keluar dari mulut Darumukti berubah menjadi bentuk baru di telinga warga. Menantu rajin menjadi penumpang, peti bambu menjadi peti tipu daya, bekas luka menjadi tanda bahaya. Pada malam hari ia duduk di dapur, memandangi api yang mengecil. Jatmara datang membawa air, lalu berkata, "Jangan biarkan hati Nimas ikut menjadi pasar. Terlalu ramai hingga sulit mendengar diri sendiri." Namun Rengganis tidak bisa sepenuhnya tenang. Ia mencintai Jatmara, tetapi ia juga ingin tahu beban apa yang dipikul suaminya sejak lama. "Kakang, bila ada sesuatu tentang masa lalumu, bukankah aku pantas mengetahuinya?" tanyanya. Jatmara terdiam, mendengar suara serangga di luar dinding bambu. "Pantas," jawabnya akhirnya. "Tetapi ada cerita yang bila dibuka sebelum waktunya. Orang yang tidak bersalah ikut terbakar oleh cahayanya." Rengganis menatapnya lama, lalu mengangguk. Meski hatinya belum selesai bertanya. Di hari berikutnya, Darumukti meminta Nyai Prawesti mengadakan pertemuan keluarga kecil. Ia ingin membicarakan hak Jatmara atas ruang, makanan, dan pekerjaan dalam rumah. Kata-kata itu terdengar halus, tetapi maknanya seperti menaruh pagar di tengah lantai. Nyai Prawesti yang lelah oleh bisik-bisik akhirnya menyetujui, walau wajahnya tidak tentram. Rengganis memprotes dengan suara tertahan, tetapi ibunya berkata, "Ini demi ketenangan rumah." Dari luar jendela, Jatmara mendengar kalimat itu dan merasa dadanya dingin seperti air sumur pagi. Sebelum pertemuan dimulai, Mbah Sekarwangi datang membawa seikat daun pandan untuk dapur. Ia melihat wajah Rengganis yang pucat dan Jatmara yang tetap menata kursi di pendapa.
seakan sedang menyiapkan tempat untuk orang lain menghakiminya. Perempuan tua itu mendekat kepada Nyai Prawesti, membungkuk secukupnya, lalu berkata, "Rumah yang terlalu takut kehilangan nama sering lupa memeluk orang yang menjaga apinya." Setelah mengucapkan itu, ia meletakkan daun pandan dan pergi, tanpa menunggu jawaban siapapun. Pertemuan keluarga berlangsung saat matahari mulai miring. Darumukti berbicara panjang tentang kehormatan, garis keturunan, dan perlunya memastikan orang luar tidak menguasai rumah. Ia menyarankan agar Jatmara tidak lagi memegang kunci gudang kayu, tidak ikut mencatat panen, dan tidak duduk bersama tamu penting. Nyai Prawesti mendengar dengan wajah kaku, sementara Rengganis menggigit bibir. Ketika giliran Jatmara diminta bicara, ia hanya berkata, "Ambillah semua kunci dari tangan saya, tetapi jangan ambil kepercayaan Rengganis dari hatinya." Ucapan itu membuat Ki Wiradipa yang duduk bersandar di dekat pintu kamar membuka mata. Dengan suara lemah, ia meminta semua orang diam. "Aku sudah tua, tetapi belum tuli terhadap kebaikan," katanya. Darumukti menunduk sebentar, namun wajahnya tampak tidak senang. Nyai Prawesti memegang ujung selendangnya, bingung antara rasa malu dan rasa bersalah. Pertemuan itu berakhir tanpa keputusan jelas, tetapi Darumukti berhasil menanam duri. Setelah hari itu, setiap gerak Jatmara di rumah terasa seperti diawasi oleh bayangan. Malam semakin larut ketika Jatmara kembali ke pendapa untuk tidur. Ia membawa peti bambunya dan meletakkannya dekat kepala, bukan karena takut dicuri, melainkan karena merasa masa lalu semakin dekat. Rengganis duduk di sampingnya, tidak bertanya lagi, hanya menyentuh peti itu dengan ujung jari. Di kejauhan, anjing menggonggong ke arah jalan utara. Dari balik gelap, suara tapak kuda samar terdengar sebentar lalu hilang, seperti kabar yang belum sampai, tetapi sudah membuat daun-daun halaman bergetar. Jatmara bangkit dan memandang jalan luar pagar. Tidak ada siapapun, hanya kabut tipis yang turun dari arah sawah. Namun hatinya tahu sesuatu sedang bergerak menuju Waringin Sepuh. Lebih besar daripada hinaan Darumukti, dan lebih tua daripada bisik-bisik pasar. Ia menutup kembali peti bambu dengan kain coklat, lalu berbisik kepada Rengganis, "Besok atau lusa, mungkin rumah ini akan mendengar hal yang lama kusembunyikan." Rengganis tidak menjawab, tetapi tangannya menggenggam tangan Jatmara sampai dini hari. Fajar di Waringin Sepuh datang dengan kabut tipis yang menggantung di atas sawah, seperti selendang tua yang belum sempat dilipat. Jatmara bangun dari pendapa sebelum ayam ketiga berkokok, lalu menyalakan tungku di dapur agar air panas tersedia untuk Ki Wiradipa. Rengganis mengikutinya dalam diam, matanya masih menyimpan sisa malam. Ketika Jatmara hendak mengambil peti bambu dari sisi tikar, Darumukti muncul dari balik tiang, tersenyum tipis sambil berkata, "Benda kecil itu rupanya lebih dijaga daripada kehormatan rumah." Jatmara menunduk hormat tanpa menjawab tajam. Ia mengangkat peti itu dan membawanya ke bilik belakang, lalu kembali menimba air seperti biasa. Darumukti memperhatikan langkahnya dengan mata penuh hitungan. Rengganis merasa sesuatu buruk sedang disiapkan. Sebab orang yang terlalu sering memandang barang orang lain, biasanya sudah menanam tuduhan dalam hati. Di dapur, ia berkata pelan kepada suaminya, "Kakang, biarkan aku menyimpan peti itu di almari kainku." Jatmara menatapnya lama lalu menjawab, "Simpanlah, tetapi jangan dibuka sendirian." Hari itu, rumah menjadi ramai oleh persiapan menjemur padi. Para perempuan menata tampah di halaman belakang. Anak-anak mengusir ayam yang hendak mematuk gabah, dan Pak Reksa datang membantu memperbaiki lesung tua. Darumukti berjalan ke sana, kemari seperti pemilik rumah, memberi perintah kecil kepada orang yang sebenarnya sudah tahu pekerjaannya. Nyai Prawesti tampak letih, tetapi ia membiarkan. Jatmara bekerja di sudut paling panas, mengangkat karung gabah, sementara orang-orang berbisik bahwa menantu dusun itu kini menyimpan rahasia yang makin berbau istana. Menjelang siang, Ki Wiradipa meminta Rengganis mengambil kain tipis dari almari belakang. Ketika membuka almari, Rengganis melihat peti bambu Jatmara berada di atas tumpukan kain. Ikatannya agak longgar karena tali tuanya basah oleh embun.
Ia teringat pesan suaminya, tetapi ujung kain coklat terselip di antara bilah bambu, hampir robek. Dengan hati-hati ia membetulkannya. Namun penutup peti bergeser sedikit. Dari celah itu tampak selembar kain tua berwarna biru pudar, berhiaskan gambar Garuda laut dan benang emas yang redup. Rengganis menahan napas. Ia tidak membuka lebih lebar, tetapi tanda pada kain itu membuat bulu kuduknya meremang, bukan karena takut, melainkan karena merasa sedang menyentuh sesuatu yang telah lama menunggu. Di samping kain itu terlihat pangkal keris kecil. Ukirannya halus meski tua, seperti barang yang pernah dipegang tangan terpelajar. "Ya Gusti," gumamnya, lalu segera menutup peti kembali. Namun sebelum ia sempat mengikatnya, bayangan Darumukti jatuh di ambang bilik, dan suaranya terdengar manis. Akhirnya rahasia itu memperlihatkan gigi. Rengganis terkejut dan berdiri menutupi peti. Darumukti masuk tanpa meminta izin. Matanya langsung tertuju pada ikatan yang belum rapi. "Jadi benar, menantu dusun itu menyimpan benda bangsawan," katanya. Rengganis menjawab dengan suara bergetar. "Itu peninggalan orang yang menyelamatkan hidupnya." Darumukti tertawa pendek, lalu berkata, "Peninggalan bisa dibuat, cerita bisa disulam. Tetapi rumah yang tertipu sulit dibersihkan." Ia berbalik cepat, memanggil Nyai Prawesti dengan suara cukup keras, sehingga pelayan dapur ikut mendengar. Nyai Prawesti datang tergopoh, diikuti dua kerabat yang sejak pagi duduk di pendapa. Rengganis berusaha menjelaskan bahwa ia tidak sengaja melihat isi peti, namun Darumukti sudah lebih dulu menyusun kata-kata. Ia berkata bahwa Jatmara menyembunyikan kain berlambang kerajaan, mungkin untuk menipu keluarga, agar kelak mengaku berdarah tinggi. Nyai Prawesti memandang peti itu dengan wajah pucat. Dalam hatinya ada rasa ingin percaya kepada menantunya, tetapi ketakutan terhadap nama keluarga berdiri lebih dulu seperti tembok tinggi. Jatmara yang mendengar keributan dari halaman belakang segera datang. Ia melihat petinya terbuka sedikit. Rengganis berdiri cemas, dan Darumukti tersenyum seperti orang menemukan ikan besar di jaring. Jatmara menunduk kepada Nyai Prawesti, lalu berkata, "Ampun Ibu, bila peti itu membuat rumah ini gaduh, salah saya karena menyimpannya di sini." Darumukti menyahut cepat, "Bukan petinya yang salah, melainkan niat orang yang menyembunyikan barang mulia di balik wajah rendah hati." Beberapa warga yang bekerja di halaman mulai mendekat pelan-pelan. Kata-kata Darumukti seperti minyak yang dituangkan ke bara. Dalam waktu singkat, kabar bahwa Jatmara menyimpan kain kerajaan menyebar ke halaman, lalu ke jalan depan, lalu ke warung kecil dekat pohon beringin. Mbok Tisnawati yang baru datang membawa daun pisang melihat kerumunan dan bertanya, "Ada apa ini?" Seorang pelayan menjawab, "Peti menantu dusun berisi lambang sas bangsawan." Mbok Tisnawati menutup mulut, bukan karena percaya, tetapi karena tahu kabar semacam itu akan berlari lebih cepat daripada kaki manusia. Jatmara meminta agar peti itu tidak dibuka di tengah kerumunan. Bila memang harus dijelaskan, biarlah di hadapan keluarga dan orang yang dituakan, katanya pelan. Darumukti segera menuduhnya takut ketahuan. Namun Lurah Gantari yang kebetulan lewat setelah memeriksa saluran sawah berhenti di depan pagar, lalu masuk dengan wajah serius. "Perkara yang sudah sampai telinga desa, jangan diseret seperti kambing di pasar," ucapnya. "Kalau hendak dibuka, bukalah dengan tertib, agar benar dan salah tidak saling memakai baju." Nyai Prawesti akhirnya meminta semua orang tenang. Ia menyuruh peti bambu diletakkan di ruang tengah, bukan untuk dibuka saat itu juga, melainkan menunggu sore ketika Ki Wiradipa cukup kuat duduk, dan Embah Sekarwangi dapat dipanggil sebagai orang tua desa. Darumukti tampak kurang puas, tetapi ia menyetujui, karena merasa panggungnya akan lebih besar. Jatmara membantu mengangkat peti itu sendiri, langkahnya pelan. Rengganis berjalan di belakangnya dengan hati berguncang. Merasa masa lalu suaminya kini duduk di tengah rumah, seperti tamu tak diundang. Sore belum tiba, tetapi orang-orang sudah berkumpul di luar pagar. Ada yang membawa sabit seolah baru pulang dari sawah, ada yang menenteng bakul kosong. Ada pula anak-anak yang dilarang mendekat, namun tetap mengintip dari sela pohon jarak.
Pak Freksa berdiri dekat gerbang sambil menggeleng, berkata kepada Mbok Tisnawati, "Orang baik pun bisa dibuat tampak buruk bila dilihat lewat mata yang sudah diberi jelaga." Mbok Tisnawati menjawab, "Semoga sore ini hujan turun di hati yang panas." Mbah Sekarwangi datang ketika matahari mulai condong, berjalan dengan tongkat bambu dan membawa kantong kecil berisi bunga kering. Ia tidak tampak heran melihat kerumunan. Seolah sejak pagi, ia sudah tahu bahwa rumah Nyai Prawesti akan memanggil banyak mata. Ketika melewati Jatmara, ia berhenti sebentar dan menatapnya. "Kebenaran tidak perlu berlari, nak. Tetapi engkau harus membuka pintu ketika ia sudah sampai," katanya. Jatmara menunduk dalam, lalu mempersilakannya duduk di dekat tiang tua yang menghadap ruang tengah. Ki Wiradipa dibantu duduk di kursi rendah. Tubuhnya lemah, tetapi wajahnya lebih sadar daripada hari-hari sebelumnya. Ketika matanya jatuh pada peti bambu, napasnya berubah. "Aku pernah melihat ikatan seperti itu," bisiknya. Cukup lirih sehingga hanya Jatmara dan Rengganis yang mendengar. Darumukti mendekat, pura-pura prihatin, lalu berkata keras, "Kakang Wiradipa, justru karena panjenengan pernah melihat barang mulia, kita harus berhati-hati terhadap tiruan." Ki Wiradipa menatapnya lama, tetapi belum menjawab. Jatmara duduk bersila di lantai, tidak mengambil tempat tinggi. Nyai Prawesti berzada di sisi kanan. Wajahnya kaku seperti orang menahan malu, sebelum tahu kepada siapa malu itu harus diberikan. Rengganis duduk dekat suaminya, tangannya diam di pangkuan, tetapi matanya terang. Darumukti berdiri sambil menunjuk peti bambu. "Bukalah," katanya. "Biarkan semua melihat apakah menantu dusun ini menyimpan peninggalan sah, atau hanya barang curian untuk menaikkan derajat." Suara orang-orang di luar pagar mengecil, menunggu seperti sawah menunggu hujan. Jatmara menyentuh tutup peti, tetapi belum membukanya. Ia berkata pelan, "Sebelum benda ini dilihat, saya ingin semua tahu bahwa saya tidak pernah meminta kursi tinggi, tidak pernah meminta lumbung, dan tidak pernah meminta tanah. Saya hanya meminta agar Rengganis tidak direndahkan karena memilih hidup dengan saya." Rengganis menahan air mata. Darumukti mendengus, ucapan manis lagi. Namun Lurah Gantari mengangkat tangan, meminta semua diam. Di luar, beberapa warga saling pandang karena suara Jatmara tidak seperti suara penipu yang ketakutan. Peti itu akhirnya dibuka. Di dalamnya terlihat kain biru pudar bergambar Garuda Laut, sebilah keris kecil, bersarung kayu hitam, dan sepotong gelang bayi dari perak yang sudah kusam. Tidak ada emas melimpah, tidak ada surat yang menyatakan tuntutan, hanya benda tua yang tampak disimpan dengan hormat. Mbah Sekarwangi menatap kain itu lama sekali. Jemarinya yang keriput bergerak sedikit, lalu ia berkata, "Lambang ini bukan mainan pasar. Aku pernah melihatnya ketika masih muda, pada Panji Kadipaten Samudragiri." Suasana langsung bergerak seperti air yang dilempar batu. Darumukti menegang, tetapi segera berkata bahwa kain lama bisa dibeli dari pedagang. Mbah Sekarwangi tidak menoleh kepadanya. Ia hanya memandang Jatmara dan berkata, "Garuda Laut itu tanda keluarga yang menjaga pesisir dan sungai, bukan tanda sembarang orang." Ki Wiradipa tiba-tiba batuk keras, lalu meminta gelang bayi itu didekatkan. Rengganis mengambilnya dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada ayahnya. Lelaki tua itu memegangnya sambil gemetar, seakan menyentuh ingatan yang sudah lama terkubur. Ki Wiradipa berkata bahwa bertahun-tahun lalu, saat ia masih menjadi pengantar hasil bumi ke Kadipaten, pernah terjadi huru-hara di Samudragiri. Malam itu istana kecil terbakar di beberapa sudut. Abdi berlarian membawa bayi, dan orang-orang membicarakan putra mahkota yang hilang. Ia melihat seorang pengasuh tua membawa bungkusan bayi, lalu menerima gelang kecil dari seorang permaisuri yang menangis. "Aku tidak tahu kemana bayi itu dibawa," katanya terbata, "tetapi lambang pada kainnya sama seperti ini." Darumukti memotong dengan cepat. "Cerita orang sakit jangan dijadikan patokan." Ucapan itu membuat ruang tengah hening karena kasar sekali. Nyai Prawesti menatapnya tajam untuk pertama kali sejak ia datang. Namun Darumukti sudah terlanjur merasa terdesak.
Ia menunjuk Jatmara dan berkata bahwa justru cerita lama itu membuktikan adanya kesempatan menipu. Siapapun bisa mendengar dongeng bayi hilang. Lalu menyimpan kain bergambar sama katanya. Jatmara tetap diam, tetapi Rengganis kini menatap Darumukti tanpa rasa takut. Pada saat itulah seorang pedagang keliling yang pernah singgah membawa garam muncul di luar pagar. Ia ragu-ragu, lalu dipersilakan masuk oleh Lurah Gantari. Pedagang itu bernama Ki Sabrang. Wajahnya lelah karena perjalanan jauh. Ia berkata bahwa setelah kemarin mendengar nama Samudragiri, ia teringat sesuatu dan kembali dari pasar utara. Saya pernah tinggal di rumah abdi tua bernama Bratasena, katanya. Di dinding rumahnya ada lukisan bayi dengan gelang perak dan keris kecil, dan wajah dewasanya digambar mirip lelaki ini. Orang-orang bergumam semakin keras. Darumukti tertawa paksa dan berkata bahwa pedagang keliling mudah dibayar. Ki Sabrang menunduk, lalu mengeluarkan potongan kain kecil dari kantongnya. Kain itu lusuh, tetapi pada sudutnya ada sulaman Garuda Laut yang sama, hanya lebih kecil. Abdi tua itu meninggal tahun lalu, ucapnya. Sebelum wafat, ia berkata bahwa bila menemukan lelaki dengan bekas bulan sabit dan keris Kiai Ranuweda, beritahukan bahwa orang utara masih mencari. Jatmara menutup mata sebentar. Nama keris itu membuat Mbah Sekarwangi menghela napas panjang. Ia mendekati peti, tetapi tidak menyentuh keris tanpa izin. Nak Jatmara, apakah engkau tahu nama keris ini? Tanyanya. Jatmara membuka mata dan menjawab. Orang yang membesarkan saya menyebutnya Kiai Ranuweda. Tetapi ia melarang saya menghunusnya kecuali untuk membuka kebenaran. Bukan untuk melukai. Mbah Sekarwangi mengangguk. Nasihat itu datang dari orang yang mengenal istana, katanya. Darumukti tampak semakin pucat. Tetapi mulutnya masih mencari jalan. Nyai Prawesti kini terjebak antara rasa takut dan rasa malu. Ia memandang Jatmara, menantunya yang selama ini duduk di belakang, tidur di pendapa, dan menerima lauk paling sedikit tanpa mengeluh. Jika semua tanda itu benar, ia telah merendahkan orang yang mungkin membawa darah besar. Namun jika salah, rumahnya akan ditertawakan karena percaya pada dongeng. Ia berkata dengan suara tertahan, Jatmara, mengapa engkau tidak pernah mengatakan semua ini sejak awal? Jatmara menunduk, lalu menjawab, karena kebaikan seharusnya tidak menunggu silsilah. Jawaban itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan manapun. Rengganis menangis tanpa suara, bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya melihat bentuk kesabaran suaminya. Darumukti mencoba mengambil kembali kendali dengan menyarankan agar Jatmara diminta bersumpah di hadapan warga. Lurah Gantari berkata bahwa sumpah tidak boleh dipakai untuk menutup kebingungan orang yang suka menuduh. Lebih baik, kita tunggu kabar dari utara, katanya. Bila benar ada pencarian, orang-orang yang berwenang akan datang dengan tanda yang lebih jelas. Namun Darumukti tidak ingin menunggu. Ia berkata bahwa selama belum ada bukti dari istana, Jatmara tetap harus dianggap sebagai pembawa masalah. Ia meminta peti itu disimpan olehnya demi keamanan. Ucapan itu membuat Jatmara untuk pertama kalinya mengangkat wajah dengan tatapan tegas. Peti ini boleh dilihat, tetapi tidak boleh diambil oleh orang yang sejak awal ingin memakainya untuk menghina, katanya. Suaranya tetap rendah, namun ruang tengah terasa berhenti. Darumukti mundur setengah langkah tanpa sadar. Mbah Sekarwangi berdiri perlahan, lalu menatap Nyai Prawesti. Ibu rumah harus bisa membedakan asap dapur dan asap fitnah, katanya. Nyai Prawesti menelan ludah, lalu memerintahkan agar peti Jatmara dikembalikan kepadanya sampai ada keputusan jelas. Darumukti tampak hendak membantah, tetapi Ki Wiradipa lebih dulu memukul lantai dengan tongkat kecilnya. Cukup. Ucapnya lemah, namun keras di hati semua orang. Aku mungkin sakit, tetapi rumah ini belum diserahkan kepada lidah yang senang menggiring malu. Pertemuan sore itu bubar tanpa jawaban akhir, tetapi sesuatu telah berubah. Orang-orang desa pulang membawa cerita yang tidak lagi sepihak. Di warung, mereka mulai berkata bahwa mungkin Jatmara bukan orang sembarangan. Di tepi sumur, perempuan-perempuan yang dulu berbisik kini menurunkan mata ketika melihat Rengganis. Pak Reksa berkata kepada Mbok Tisnawati,
Padi yang merunduk ternyata bisa saja berasal dari benih pilihan. Mbok Tisnawati menjawab, semoga yang dulu menertawakan tidak tersedak oleh kata-katanya sendiri. Malam itu, Jatmara tidak tidur di pendapa. Atas permintaan Ki Wiradipa, ia kembali ke bilik bersama Rengganis. Meski Darumukti memandang dari ruang samping dengan mata gelap, peti bambu diletakkan di antara mereka, bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai sesuatu yang akhirnya diakui keberadaannya. Rengganis berkata pelan, "Kakang sudah lama tahu." Jatmara menjawab setelah lama diam, "Aku tahu ada kemungkinan, tetapi orang yang membesarkanku berkata, lebih baik dihormati karena hati daripada karena darah." Rengganis menyentuh kain Garuda Laut dengan hati-hati. "Lalu mengapa sekarang dibuka?" tanyanya. Jatmara memandang lampu minyak yang apinya kecil. "Karena hinaan kepadaku mulai dipakai untuk melukai engkau, Ibu. Dan Bapak," jawabnya. "Bila diamku membuat fitnah tumbuh, maka diam itu bukan lagi kesabaran." Di luar, angin melewati pohon sawo, membawa suara langkah seseorang di jalan utara. Jatmara menoleh, tetapi tidak bangkit. Ia tahu malam sedang menunggu pagi yang lebih besar. Menjelang tengah malam, anjing-anjing desa menggonggong bersahutan ke arah jalan besar. Beberapa warga membuka pintu, melihat obor bergerak jauh di batas sawah seperti kunang-kunang yang berjalan berbaris. Dari pendapa, Darumukti juga melihat cahaya itu dan wajahnya berubah. Rengganis menggenggam tangan Jatmara, sementara Nyai Prawesti keluar dari kamar dengan selendang belum rapi. Mbah Sekarwangi yang entah sejak kapan duduk dekat sumur berkata pelan ke arah rumah, "Bila kebenaran sudah datang berkuda, jangan lagi menutup gerbang dengan prasangka." Obor-obor di batas sawah makin dekat, bergerak perlahan melewati jalan tanah yang masih lembab oleh hujan malam. Suara tapak kuda terdengar teratur, bukan seperti rombongan pedagang yang letih, melainkan seperti pasukan yang sudah terbiasa berjalan bersama. Warga Waringin Sepuh keluar dari rumah masing-masing, sebagian membawa lampu minyak, sebagian hanya menarik selendang di bahu. Di pendapa rumah Nyai Prawesti, Jatmara berdiri tenang, sementara Rengganis berada di sisinya, menggenggam kain ujung bajunya tanpa berkata apa-apa. Darumukti mencoba tersenyum, tetapi bibirnya tampak kering. Ia berkata kepada Nyai Prawesti bahwa mungkin itu hanya rombongan penjaga jalan atau petugas pajak dari kadipaten tetangga. Namun suaranya tidak lagi semanis biasa. Nyai Prawesti tidak menjawab, sebab dadanya dipenuhi rasa takut yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ki Wiradipa minta dibantu keluar ke pendapa. Dan ketika Jatmara hendak menahannya, lelaki tua itu berkata lirih, "Biarkan aku melihat siapa yang mengetuk pintu rumah sebelum umurku menutup mata." Rengganis dan Jatmara membantu Ki Wiradipa duduk di kursi rendah dekat tiang utama. Mbah Sekarwangi berdiri di dekat sumur, menatap jalan depan seperti orang menyambut tamu yang sudah lama dijanjikan mimpi. Lurah Gantari datang tergesa dari rumahnya, diikuti Pak Freksa dan beberapa lelaki desa. Tidak ada yang berani bercanda. Bahkan anak-anak yang biasanya riuh hanya mengintip dari balik punggung ibu mereka. Cahaya obor kini menyentuh pagar bambu, membuat bayangan orang-orang panjang di tanah halaman. Rombongan itu berhenti di depan gerbang rumah. Ada 8 penunggang kuda dengan pakaian perjalanan berwarna gelap, tetapi di dada mereka tampak sulaman kecil Garuda Laut dari benang perak. Di tengah mereka berjalan seorang lelaki tegap berusia matang, membawa panji tua yang dibungkus kain putih. Ia turun dari kuda, melepaskan caping lebar, lalu membungkuk kepada Lurah Gantari dan Nyai Prawesti. "Ampun, kami datang dari utara, mencari rumah yang menyimpan tanda bulan sabit dan keris Kiai Ranuweda," katanya. Suara gumam langsung naik dari luar pagar, seperti lebah terkejut di sarang. Darumukti mundur selangkah, lalu cepat berkata, "Banyak orang bisa menyebut nama keris setelah mendengar kabar pasar." Lelaki pembawa panji itu menatapnya sebentar. Tidak marah, hanya dingin. "Kabar pasar tidak mengajarkan cara membungkus panji keluarga Samudragiri," jawabnya. Setelah itu ia meminta izin masuk. Nyai Prawesti, yang wajahnya mulai pucat, mengangguk dan mempersilakan rombongan berdiri di halaman.
sementara Pendapa menjadi penuh napas tertahan. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Senapati Manggala, pengawal istana Kadipaten Samudragiri yang selama bertahun-tahun mencari jejak pewaris hilang. Ia tidak berbicara cepat, seakan setiap kata harus diletakkan dengan hormat. Ia berkata bahwa sebelum wafat, seorang abdi tua bernama Bratasena mengirim pesan terakhir tentang seorang anak yang dibesarkan di dusun lereng Merapi. Membawa bekas luka bulan sabit di bahu kiri, gelang bayi perak, kain garuda laut, dan keris kecil bernama Kiai Ranuweda. Jatmara menunduk mendengar nama Bratasena. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya basah. Rengganis baru memahami bahwa orang yang disebut menyelamatkan hidup suaminya bukan sekadar pengasuh dusun biasa. Senapati Manggala menatap Jatmara lama, lalu bertanya dengan suara rendah, "Apakah Tuan berkenan memperlihatkan tanda itu? Bukan untuk mempermalukan tubuh, melainkan untuk menutup pencarian panjang kami." Jatmara memandang Rengganis, lalu Nyai Prawesti. Kemudian membuka kain bahunya secukupnya. Bekas luka bulan sabit tampak jelas di bawah cahaya obor. Beberapa orang menahan napas. Senapati Manggala segera berlutut satu lutut, menundukkan kepala begitu dalam hingga ujung ikat kepalanya menyentuh lantai Pendapa. Para pengawal lain mengikuti, menurunkan obor dan membungkuk dalam. "Ampun, Paduka," ucap Senapati Manggala dengan suara bergetar. "Hamba terlambat menemukan putra mahkota Samudragiri." Kata Paduka jatuh ke halaman seperti buah tua yang akhirnya lepas dari tangkai. Warga terdiam, Nyai Prawesti mematung, dan Darumukti kehilangan warna di wajahnya. Jatmara tidak segera menerima sebutan itu. Ia menutup kembali bahunya, lalu membantu Senapati Manggala berdiri. "Jangan berlutut terlalu lama di rumah mertua saya," katanya lembut. Lantainya dingin dan orang tua sedang melihat. Kalimat sederhana itu membuat beberapa warga menunduk menahan haru. Senapati Manggala berdiri, tetapi tetap menangkupkan tangan. Ia meminta agar peti bambu dibawa ke Pendapa untuk dicocokkan dengan panji dan tanda kerajaan yang ia bawa. Jatmara mengangguk kepada Rengganis, dan istrinya mengambil peti itu dengan hati-hati. Peti bambu diletakkan di tengah Pendapa, di atas kain putih yang diberikan Mbah Sekarwangi. Jatmara membuka isinya tanpa tergesa. Kain garuda laut, gelang bayi perak, dan keris Kiai Ranuweda terlihat di bawah lampu. Senapati Manggala membuka bungkus panji tua, memperlihatkan sulaman garuda laut yang sama, dengan lekuk sayap dan garis ombak yang tidak mungkin keliru. Ia juga mengeluarkan keping perak kecil yang bentuknya cocok dengan gelang bayi, seperti bagian yang sengaja dipatahkan untuk tanda pengenal suatu hari. Ki Wiradipa menangis pelan saat melihat dua keping perak itu disatukan. "Jadi benar," bisiknya. "Anak yang dulu dibawa lari melewati gerbang api hidup sampai di rumahku." Nyai Prawesti menutup mulut dengan selendang. Bukan karena takut kepada kebesaran Jatmara, melainkan karena teringat semua hari saat ia membiarkan menantunya duduk di belakang. Darumukti tiba-tiba berkata bahwa semua itu mungkin sandiwara, namun suaranya pecah dan tak seorang pun tertawa atau mengangguk mendukungnya seperti hari-hari sebelumnya. Senapati Manggala menoleh kepada Darumukti. "Tuan boleh ragu," katanya tenang, "sebab ragu lebih baik daripada fitnah. Asalkan ragu mau berhenti saat bukti datang." Ia lalu menunjukkan surat bersegel dari Dewan Tua Samudragiri, berisi perintah mencari pewaris yang membawa 4 tanda. Lurah Gantari memeriksa segel itu dengan hati-hati, lalu menyerahkannya kepada Ki Wiradipa. Mbah Sekarwangi mendekat dan berkata, "Segel ini pernah kulihat di masa muda, ketika garam dari pesisir dibawa dengan pengawalan Panji Biru. Kebenaran kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan memiliki banyak kaki. Ada tanda tubuh, ada keris, ada panji, ada gelang, ada ingatan Ki Wiradipa, ada kesaksian Mbah Sekarwangi, dan ada rombongan dari utara." Darumukti memandang sekeliling, mencari celah di antara wajah orang-orang. Tetapi yang ia temukan hanya mata yang mulai memahami. Ia mencoba mendekati Nyai Prawesti dan berbisik bahwa ia hanya ingin melindungi rumah. Nyai Prawesti mundur sedikit, lalu berkata lirih, "Perlindunganmu membuat rumahku malu kepada kebaikan.
Ucapan itu membuat Darumukti terdiam. Ia tidak pernah menyangka Nyai Prawesti akan melepaskan dirinya di depan banyak orang. Jatmara melihat wajah lelaki itu, lalu berkata dengan suara tetap halus, "Paman Darumukti, saya tidak membawa tanda ini untuk mengambil tanah, lumbung, atau kursi. Saya hanya ingin fitnah berhenti sebelum ia memakan orang yang tidak ikut menanamnya." Darumukti menunduk sebentar, tetapi rasa malu membuatnya masih keras. "Kalau begitu mengapa Paduka diam selama ini?" tanyanya. Nada suaranya kini lebih pahit daripada tajam. Jatmara menarik napas pelan. Semua orang mendengarkan, bahkan angin malam terasa berhenti di antara daun sawo. "Aku diam karena Bratasena mengajarkanku bahwa darah tinggi tidak ada gunanya bila hati rendah tidak dipelajari," katanya. "Aku juga sudah lama menduga asal-usulku. Tetapi aku ingin tahu, apakah manusia masih bisa dihargai tanpa disebut putra siapa?" Rengganis menatap suaminya dengan mata basah. Twist itu membuat banyak orang tersentak. Sebab kesederhanaan Jatmara ternyata bukan ketidaktahuan, melainkan pilihan yang ia rawat bertahun-tahun. Senapati Manggala menunduk dalam kepada Jatmara. "Paduka telah diuji oleh jalan yang lebih berat daripada gerbang istana," katanya. Namun Jatmara menggeleng perlahan. "Jangan memanggil ujian pada kehidupan orang miskin, Senapati. Banyak orang desa menjalani hal yang sama tanpa Panji datang menjemput mereka." Kata-kata itu membuat Pak Reksa mengusap matanya dengan punggung tangan. Mbok Tisnawati yang berdiri di luar pagar berbisik. Orang yang benar-benar besar masih ingat rasa lantai dingin. Nyai Prawesti akhirnya berdiri. Meski lututnya tampak lemah, ia mendekati Jatmara, lalu berhenti 2 langkah darinya. Wajahnya penuh penyesalan yang tidak mudah diucapkan. "Nak," katanya, suaranya kecil, "selama ini aku takut rumah ini kehilangan nama, sampai tidak melihat orang yang setiap pagi menjaga air, api, dan pagar." Jatmara menunduk hormat. Seperti biasa ia lakukan sebelum semua orang memanggilnya Paduka. "Ibu tidak kehilangan nama," jawabnya. "Rumah hanya sedang belajar bahwa nama tidak boleh lebih keras daripada hati." Rengganis menangis terbuka sekarang, bukan karena malu, tetapi karena mendengar suaminya tetap menyebut ibunya dengan lembut. Ki Wiradipa mengangkat tangan, meminta Jatmara mendekat. Ketika Jatmara berlutut di sisinya, lelaki tua itu menyentuh kepalanya dengan gemetar. "Maafkan rumah yang terlambat mengenalimu, Nak," bisiknya. Jatmara mencium tangan ayah mertuanya, lalu berkata, "Rumah ini mengenalku sebagai menantu lebih dulu, Bapak. Itu cukup bagiku." Para pengawal istana menunduk, seolah melihat kebesaran yang tidak diajarkan di barak. Lurah Gantari lalu meminta semua warga yang berkumpul agar menyimpan malam itu sebagai pelajaran, bukan sekadar cerita pasar. "Jangan pulang membawa bara baru," katanya. "Bawalah air untuk memadamkan fitnah lama." Warga mengangguk pelan. Beberapa orang yang dulu ikut menertawakan. Jatmara menundukkan kepala ketika lelaki itu memandang ke arah pagar. Jatmara tidak menunjuk siapapun, tidak menuntut siapapun menyebut salah. Ia hanya berkata, "Besok pagi, sawah tetap harus diairi. Jangan biarkan cerita malam ini membuat kerja kita terlambat." Darumukti berdiri seperti orang yang kehilangan tempat duduk di rumah yang ia kira hampir dikuasai. Senapati Manggala tidak menyentuhnya. Lurah Gantari tidak mengusirnya dengan kasar. Dan Jatmara tidak meminta hukuman. Namun justru kelembutan itu membuatnya lebih sulit berdiri. Nyai Prawesti berkata dengan suara datar, "Darumukti, pulanglah sebelum fajar. Jangan lagi mengurus batas rumah ini sebelum engkau mampu menjaga batas lidahmu." Darumukti membuka mulut, tetapi tidak ada kalimat yang keluar. Ia membungkuk kaku, lalu masuk mengambil buntalannya. Sebelum pergi, Darumukti sempat menatap Jatmara dari ambang pendapa. Barangkali ia ingin meminta maaf, barangkali ia ingin mempertahankan sisa harga dirinya. Jatmara mendahului dengan menangkupkan tangan. "Semoga perjalanan paman terang," katanya. Darumukti memalingkan wajah, lalu berjalan keluar melewati gerbang yang tadi ramai oleh obor. Tidak ada yang mengejeknya. Hanya suara sandal dan roda pedati kecil yang terdengar menjauh di jalan basah.
Ketiadaan ejekan itu membuat malam terasa lebih tua, lebih adil, dan sedikit lebih sedih. Setelah Darumukti pergi, Senapati Manggala meminta Jatmara bersiap kembali ke Samudragiri bersama rombongan. Namun Jatmara memandang rumah joglo itu, sumur batu, halaman pasir, dan dapur yang masih menyimpan bara. "Aku akan datang," katanya, "tetapi bukan malam ini. Ada hati yang harus dirapikan lebih dulu, dan ada pagar belakang yang belum selesai." Senapati Manggala tampak hendak membantah, tetapi melihat wajah Jatmara, ia hanya menunduk. "Titah paduka kami junjung," ucapnya, membuat warga kembali terdiam oleh rasa aneh yang hangat. Mbah Sekarwangi tersenyum tipis dari dekat sumur. Ia berkata kepada Rengganis, "Menantu yang baik tidak berubah menjadi orang jauh hanya karena asalnya ditemukan." Rengganis mengangguk, menggenggam tangan Jatmara lebih erat. Nyai Prawesti meminta para pengawal duduk dan minum teh hangat, sebuah tawaran sederhana yang terasa seperti penebusan kecil. Para pengawal, yang biasa menjaga gerbang istana, malam itu duduk rendah di pendapa desa, menerima cawan tanah dari tangan pelayan yang tadi masih takut menyapa Jatmara terlalu akrab. Lambat laun, warga mulai pulang. Mereka tidak pulang dengan sorak, sebab malam itu bukan pesta, melainkan pembukaan tirai lama. Pak Preksa membantu memadamkan beberapa obor. Mbok Tisnawati mengumpulkan anak-anak yang mengantuk, dan Lurah Gantari menutup gerbang dengan pelan. Dari jauh terdengar suara Darumukti, dan pedatinya menghilang di tikungan pohon asam. Di pendapa, Jatmara duduk kembali di tempat paling ujung, bukan karena direndahkan, melainkan karena ia memang menyukai sudut yang dekat dengan angin. Rengganis duduk di sebelahnya, sementara Nyai Prawesti menatap mereka lama. Tidak ada lagi yang menyuruh Jatmara pindah ke belakang. Tidak ada lagi yang menghitung lauk di piringnya. Senapati Manggala menjaga jarak hormat, tetapi Jatmara meminta ia melepas pedang dan duduk seperti tamu biasa. "Malam ini jangan ada yang berdiri terlalu kaku," katanya. "Rumah yang baru selesai menangis tidak perlu dibuat takut oleh besi." Para pengawal menurut, dan untuk pertama kalinya pendapa itu terasa lega, setelah berhari-hari dipenuhi kata tajam. Menjelang dini hari, Ki Wiradipa dibawa kembali ke kamar. Sebelum masuk, ia memanggil Jatmara sekali lagi. "Paduka atau menantu, bagiku engkau anak yang menambal genting saat hujan," katanya. Jatmara tersenyum, lalu menjawab, "Itu gelar yang paling nyaman, Bapak." Ki Wiradipa tertawa kecil, batuk, lalu memejamkan mata dengan wajah lebih damai. Di luar, Mbah Sekarwangi menaburkan bunga kenanga ke bibir sumur dan berkata kepada malam, "Air sudah melihat wajah bulan, maka keruhnya akan turun sendiri." Ketika langit timur mulai pucat, Jatmara berdiri sendirian di halaman. Kain Garuda Laut sudah kembali dilipat, keris Kiai Ranuweda tersimpan, dan gelang bayi berada di tangan Rengganis. Tidak ada bunyi gamelan. Tidak ada upacara besar, hanya suara ayam dan napas desa yang pelan-pelan kembali. Namun semua orang yang hadir tahu bahwa sejak malam itu, Waringin Sepuh tidak akan memandang lelaki pendiam itu dengan mata yang sama. Kebenaran telah datang tanpa membakar rumah, hanya menyalakan lampu di ruang yang lama gelap. Pagi di Waringin Sepuh datang perlahan, seolah matahari pun takut membangunkan rumah yang semalam terlalu banyak menahan napas. Embun menempel di pagar bambu, ayam turun dari dahan rendah, dan asap dapur mulai naik dari belakang rumah Nyai Prawesti. Para pengawal Samudragiri tidur bergiliran di pendapa. Pedang mereka disandarkan jauh dari tikar. Jatmara sudah berdiri dekat sumur, menggulung lengan baju, menarik timba seperti biasa, seakan kata paduka yang semalam terdengar belum mengubah berat air di tangannya. Rengganis keluar membawa kendi kosong dan berhenti sejenak melihat suaminya. Ada rasa aneh di dadanya, sebab lelaki yang semalam dihormati para pengawal istana, kini tetap menimba air untuk dapur ibunya. "Kakang, biar aku saja," katanya lembut. Jatmara tersenyum, menuangkan air ke tempayan, lalu menjawab, "Air tidak menjadi lebih ringan karena orang memanggilku Paduka, Nimas." Rengganis tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, dan suara itu membuat halaman terasa kembali memiliki burung. Nyai Prawesti menyaksikan dari ambang pintu tengah.
Wajahnya pucat karena kurang tidur, tetapi matanya lebih lunak daripada kemarin. Ia hendak memanggil Jatmara, namun lidahnya seperti tersangkut pada rasa bersalah. Selama ini ia bisa memberi perintah dengan mudah, tetapi meminta maaf ternyata lebih berat daripada mengangkat karung padi. Mbah Sekarwangi yang duduk dekat sumur melihat kegelisahan itu, lalu berkata pelan, "Kata maaf yang terlambat masih bisa menjadi air, asal tidak disimpan sampai menjadi batu." Nyai Prawesti mendekat perlahan. Jatmara segera menunduk hormat, seperti kebiasaannya sejak pertama datang ke rumah itu. Sikap itu justru membuat mata Nyai Prawesti basah. "Nak Jatmara," katanya. Suaranya hampir hilang di antara bunyi timba. "Selama ini aku memberi tempat yang sempit untuk hatimu di rumahku." Jatmara meletakkan tali timba dan menjawab, "Ibu memberi aku atap ketika hujan, memberi aku keluarga ketika jalan hidupku panjang. Tempat yang sempit masih bisa dilapangkan pelan-pelan." Rengganis menunduk, membiarkan ibunya menangis tanpa merasa harus menutupinya. Nyai Prawesti menyentuh bahu Jatmara, lalu berkata, "Mulai hari ini, jangan lagi duduk di belakang karena takut membuatku malu." Jatmara menjawab, "Saya akan duduk di mana ibu merasa rumah menjadi damai, bukan di mana orang mengira saya harus duduk." Dari pendapa, Senapati Manggala mendengar kalimat itu dan menunduk hormat. Ia seperti melihat bahwa pewaris yang dicari Samudragiri tidak hanya ditemukan di tubuh, tetapi juga di cara menjaga perasaan orang tua. Setelah matahari naik, Jatmara mengambil palu kecil dan menuju pagar belakang yang belum selesai diperbaiki. Senapati Manggala segera bangkit, berkata bahwa pekerjaan itu bisa dikerjakan prajurit. Jatmara menggeleng sambil memeriksa bilah bambu. "Pagar ini mengenal tanganku lebih dulu daripada panji kalian mengenal namaku," ucapnya lembut. Beberapa pengawal saling pandang. Lalu tanpa diperintah mereka ikut memegang bambu, mengangkat tali ijuk, dan belajar mengikat simpul desa. Pak Freksa yang lewat tertawa pelan, melihat pengawal istana berkeringat di dekat kandang kambing. Kabar tentang para pengawal membantu memperbaiki pagar menyebar cepat. Tetapi kali ini kabar itu membawa senyum, bukan bara. Anak-anak desa datang mengintip. Kagum melihat orang berpakaian rapi duduk di tanah mengikat bambu. Mbok Tisnawati membawa daun pisang dan berkata kepada Rengganis, "Kemarin pendapa penuh tegang, hari ini penuh orang belajar menjadi manusia." Rengganis tersenyum dan menerima daun itu untuk alas makanan siang. Di bawah pohon sams, Lurah Gantari mengangguk pelan, merasa desa sedang menyembuhkan diri tanpa rapat besar. Di dalam kamar tengah, Ki Wiradipa bangun dengan napas lebih tenang. Ia meminta dibawakan bubur hangat dan ingin makan di dekat jendela, agar bisa melihat halaman. Jatmara masuk setelah mencuci tangan, lalu duduk di lantai seperti biasa. Ki Wiradipa tersenyum lemah. "Paduka seharusnya duduk di kursi," katanya menggoda. Jatmara menjawab, "Anak yang menyuapi bapaknya lebih mudah bergerak dari lantai." Ki Wiradipa tertawa kecil sampai batuk. Tetapi batuk itu terdengar ringan, seperti daun kering yang akhirnya jatuh tanpa sakit. Menjelang siang, Nyai Prawesti meminta dapur menyiapkan makan besar sederhana, bukan pesta. Hanya tanda bahwa rumah kembali menerima semua penghuninya. Rengganis menanak nasi putih. Mbok Tisnawati membantu membungkus pepes ikan dengan daun pisang, dan pelayan lama mengiris labu untuk sayur lodeh. Senapati Manggala menawarkan bahan makanan dari bekal rombongan, tetapi Nyai Prawesti berkata, "Hari ini biarlah rumah ini memberi makan kepada tamunya." Jatmara mendengar dari halaman dan merasa dada yang semalam penuh kabut mulai terang. Sebelum makan, Jatmara pergi ke sumur belakang bersama Mbah Sekarwangi. Perempuan tua itu mencuci bunga kenanga yang layu dan membiarkannya hanyut dalam parit kecil. "Kau akan pergi ke utara," katanya. Bukan bertanya. Jatmara menatap air sumur yang memantulkan langit. "Saya akan pergi, Mbah, tetapi bukan untuk meninggalkan rumah ini sebagai luka." Mbah Sekarwangi mengangguk. "Orang yang pulang ke asal, jangan lupa jalan yang membuatnya belajar rendah," ucapnya. Jatmara menerima nasihat itu seperti menerima air di telapak tangan. Makan siang digelar di pendapa. Tikar pandan dibentangkan lebar.
Nasi hangat diletakkan dalam bakul besar, sayur lodeh mengepul, sambal terasi ditaruh dalam cobek kecil, dan teh melati diseduh dalam teko tanah. Yang berbeda hanya cara orang duduk. Tidak ada lagi yang memindahkan Jatmara ke ujung karena malu. Tetapi Jatmara tetap memilih duduk dekat Ki Wiradipa, agar mudah mengambilkan lauk. Para pengawal duduk rendah bersama warga, dan suasana itu membuat pendapa seperti perahu yang akhirnya seimbang di air tenang. Nyai Prawesti mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di piring Jatmara. Gerakan itu sederhana, tetapi semua orang yang pernah melihat Jatmara makan dengan bagian paling sedikit memahami maknanya. Jatmara menatap piringnya, lalu menunduk. "Terima kasih ibu," katanya. Nyai Prawesti menjawab, "Terima kasih karena tidak meninggalkan rumah ini ketika hatimu sering dibuat sempit." Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang bersorak, hanya suara sendok dan napas lega yang menyebar perlahan di antara tiang-tiang pendapa. Rengganis duduk di samping suaminya dengan wajah teduh. Ia tidak memakai perhiasan baru, hanya kebaya sederhana yang biasa dipakai di dapur. Senapati Manggala sempat memandangnya dengan hormat, lalu berkata bahwa Kelak Samudragiri akan menyambutnya sebagai permaisuri bila Jatmara menerima kedudukannya. Rengganis tersipu, tetapi Jatmara menjawab lebih dulu, sebelum orang menyambutnya dengan gelar. "Lihatlah dahulu ia sebagai perempuan yang tetap duduk di dekatku saat aku tidur di pendapa." Rengganis menunduk, menyembunyikan mata yang kembali basah. Setelah makan, warga membantu membereskan halaman. Pak Freksa mengangkat lesung kembali ke tempatnya. Mbok Tisnawati mencuci daun pisang yang masih bisa dipakai, dan anak-anak mengumpulkan kayu kecil untuk tungku. Tidak ada yang membicarakan Darumumukti dengan kasar. Hanya sesekali seseorang menyebut bahwa ia sudah terlihat melewati jembatan kali sebelum fajar. Wajahnya tertutup caping. Lurah Gantari berkata, "Biarkan orang yang pergi membawa malunya sendiri. Jangan kita tambahkan batu di punggungnya." Warga mengangguk, dan percakapan itu pun berhenti. Sore turun dengan warna kuning lembut di atas sawah. Para pengawal menyiapkan kuda, tetapi Jatmara meminta mereka menunggu 1 malam lagi. Ia ingin memastikan Ki Wiradipa cukup sehat, Nyai Prawesti cukup tenang, dan Rengganis tidak merasa ditarik dari rumahnya tanpa pamit yang baik. Senapati Manggala menerima keputusan itu. "Paduka mengajarkan kami bahwa menjemput orang bukan berarti mencabut akar," katanya. Jatmara tersenyum tipis. Akar yang tercabut tergesa-gesa membuat pohon tampak tinggi sebentar, lalu layu. Jawabnya. Malamnya, rumah itu tidak lagi dipenuhi obor tegang, melainkan lampu minyak yang diletakkan di sudut-sudut pendapa. Rengganis menyeduh teh melati. Nyai Prawesti menata cangkir tanah. Dan Jatmara memanggil para pengawal untuk duduk tanpa senjata di dekat halaman. Suara jangkrik naik dari rumput, berpadu dengan bunyi sendok kecil mengaduk gula. Ki Wiradipa duduk bersandar di kursi rendah. Selimut di pangkuannya. Ia berkata pelan, "Beginilah seharusnya rumah besar, bukan karena tiangnya, melainkan karena orang berani duduk bersama." Senapati Manggala menceritakan sedikit tentang Samudragiri, tentang pesisir yang berbau garam, sungai lebar yang memantulkan bulan, dan istana kecil yang sudah lama menunggu pewaris tanpa membuat rakyat takut. Ia tidak membesar-besarkan kemuliaan, sebab Jatmara mendengarkan dengan wajah yang lebih suka kebenaran sederhana. Rengganis mendengar sambil menuang teh, membayangkan jalan jauh ke utara. Nyai Prawesti menggenggam cangkirnya, sadar bahwa putrinya mungkin akan tinggal di tempat yang belum pernah ia lihat. Namun kali ini, ia tidak ingin menahan dengan rasa takut. Ketika percakapan mulai sepi, Jatmara membuka peti bambunya sekali lagi. Ia mengeluarkan kain garuda laut, tetapi bukan untuk dipamerkan. Ia meletakkannya di pangkuan Nyai Prawesti. "Ibu, simpanlah kain ini malam ini," katanya. Nyai Prawesti terkejut. "Bukankah ini tanda asalmu?" Jatmara menjawab. "Asal bukan hanya tempat orang lahir, Ibu. Rumah yang pernah salah namun mau memperbaiki diri juga menjadi asal bagi hati." Nyai Prawesti memeluk kain itu, dan air matanya jatuh tanpa suara. Rengganis melihat suaminya dengan rasa kagum yang tenang. Dalam beberapa hari,
Ia telah melihat Jatmara sebagai menantu yang dihina, lelaki yang menyimpan rahasia, putra mahkota yang ditemukan. Dan tetap saja di dasar semuanya ia adalah orang yang menimba air dengan sabar. Ia mendekat dan berkata, "Kemanapun Kakang pergi, aku ikut, tetapi biarkan aku membawa sedikit tanah halaman ini." Jatmara mengangguk. "Bawalah juga bau dapur, suara sumur, dan cara ibumu menyebut namamu ketika senja," katanya lembut. Keesokan paginya, sebelum rombongan bersiap berangkat sementara ke utara untuk memberi kabar, seluruh rumah bangun lebih awal. Jatmara tidak pergi untuk selamanya hari itu. Ia hanya akan mengantar Senapati Manggala sampai batas desa, lalu menentukan hari resmi bersama keluarga. Namun warga tetap berkumpul di jalan, bukan untuk menyembah, melainkan untuk melihat lelaki yang selama ini mereka sangka hanya menantu dusun. Jatmara menyalami mereka satu persatu. Kepada Pak Wreksa ia berkata, "Jangan berhenti menegurku bila aku lupa jalan sawah." Pak Wreksa tertawa pelan dan menjawab, "Asal Paduka masih mau makan singkong rebus, kami tidak akan takut menegur." Orang-orang tertawa lembut, membuat suasana pagi tidak terlalu berat. Mbok Tisnawati memberikan sebungkus daun pisang berisi nasi dan ikan asin untuk bekal. Jatmara menerimanya dengan dua tangan, seolah menerima persembahan besar. "Ini lebih wangi daripada bekal istana," katanya. Mbok Tisnawati mengusap matanya dan berkata, "Karena dibungkus oleh orang yang kemarin malu pernah ikut mendengar fitnah." Di gerbang rumah, Nyai Prawesti berdiri bersama Ki Wiradipa dan Rengganis. Nyai Prawesti tidak lagi menyembunyikan rasa sayangnya di balik martabat. Ia merapikan kerah baju Jatmara, seperti ibu yang melepas anak ke ladang jauh. "Pulanglah sebelum rumah ini terlalu rindu," katanya. Jatmara menunduk mencium tangannya. "Saya akan pulang, Ibu. Sebab rumah ini punya sumur yang tahu namaku, sebelum para pengawal memanggilku Paduka." Ki Wiradipa tersenyum, dan Rengganis menggenggam gelang bayi perak di balik selendangnya. Rombongan berjalan pelan menuju batas desa. Jatmara tidak menaiki kuda lebih dulu, melainkan berjalan kaki sampai melewati pohon beringin, tempat warga biasa berkumpul. Senapati Manggala mengikuti tanpa protes. Begitu pula para pengawal lain. Di sana, Jatmara berhenti dan memandang sawah, waringin sepuh yang menguning. Ia berkata kepada Lurah Gantari, "Jaga desa ini dari lidah yang tergesa." Lurah Gantari menangkupkan tangan. "Dan Paduka jagalah istana dari hati yang lupa tanah," jawabnya. Keduanya saling menunduk, seimbang seperti dua batang padi. Setelah rombongan hilang di tikungan jalan utara, desa tidak menjadi kosong. Suara alu kembali terdengar, perempuan kembali mencuci di sumur, anak-anak kembali mengejar capung, dan asap dapur naik seperti biasa. Rengganis pulang bersama ibunya, berjalan melewati halaman yang kini terasa lebih luas. Nyai Prawesti berhenti di dekat pagar belakang yang baru selesai diperbaiki, menyentuh simpul ijuk buatan Jatmara. "Kuat sekali," katanya. Rengganis menjawab, "Karena diikat oleh orang yang tidak ingin rumah ini lepas." Hari-hari berikutnya, waringin sepuh kembali tenang. Tetapi ketenangan itu tidak sama seperti dulu. Orang-orang lebih hati-hati ketika membicarakan orang miskin, orang asing, atau menantu yang datang tanpa banyak bekal. Di warung, bila ada yang mulai merendahkan seseorang karena pakaiannya lusuh, Pak Wreksa akan mengetuk meja dan berkata, "Ingat Jatmara." Di sumur, Mbah Sekarwangi tetap menaburkan kenanga, tetapi senyumnya lebih sering muncul. Ia tahu desa kadang belajar dari rasa malu, asal tidak menutup telinga setelahnya. Pada malam terakhir sebelum Jatmara benar-benar berangkat ke Samudragiri bersama Rengganis beberapa hari kemudian, keluarga makan bersama di pendapa. Nasi hangat, sayur lodeh, sambal terasi, ikan pindang, dan teh melati tersusun sederhana di atas tikar. Tidak ada kursi tinggi, tidak ada tempat rendah yang dipaksakan. Jatmara duduk di antara Rengganis dan Nyai Prawesti. Sementara Ki Wiradipa menyandarkan punggung dengan wajah damai. Di luar, hujan rintik turun pelan, seperti tangan tua yang mengelus genting rumah. Sesudah makan, mereka tidak segera masuk kamar. Mereka duduk mendengarkan hujan, membiarkan malam berjalan tanpa tergesa.
Rengganis menyandarkan kepala sebentar ke bahu Jatmara. Nyai Prawesti memegang cangkir teh yang sudah dingin, dan Ki Wiradipa memejamkan mata sambil tersenyum. Mbah Sekarwangi, dari dekat sumur, berkata cukup pelan namun terdengar. Orang yang paling halus langkahnya, kadang justru membawa asal-usul paling jauh. Maka sejak itu, orang Waringin Sepuh mengulang kalimat tersebut setiap kali melihat seseorang datang dengan pakaian sederhana dan hati yang teduh.